Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nikada Citra Pardani selaku moderator pada kelompok 2 kelas 5A Hukum Internasional pada mata kuliah Hukum Organisasi Internasional bersama rekan saya, Putu Mahadita Dimaswari, akan membawakan hasil diskusi kami mengenai pentingnya memaknai kebijakan PBB dalam menanggulangi kerusaknya hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara. Studi kasus Papua Barat dengan Vanuatu. Materi pertama mengenai PBB secara umum akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu seperti yang kita ketahui, PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. PBB sendiri memiliki 51 negara anggota dan saat ini terdapat 193 negara anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB. Dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota atau non-member state dan termasuk pengamat permanen atau tata suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB. Kemudian, PBB memiliki tujuan utama. Yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dan yang kelima, yaitu menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Termasuk hal ini membantu menyelesaikan perkara antara Papua Barat dengan Vanuatu. Materi selanjutnya yaitu mengenai latar belakang yang menjadi pemicu terjadinya permasalahan antara Papua Barat dengan Vanuatu. Secara garis besar, latar belakang yang mempengaruhi yaitu Perdana Menteri Vanuatu, Moana Kolosil, dalam pertemuan internasional di Jenewa, menyampaikan kondisi yang memprihatinkan terhadap Papua Barat terkait hak asasi manusia. Salah satu yang menjadi dasar dari alasan penyerangan Vanuatu terhadap Indonesia adalah solidaritas bangsa Melanesia. Kemudian, kepentingan Vanuatu dalam dukungan kemerdekaan Papua dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu domestik politik dan orientasi kekuatan. Domestik politik Vanuatu mencerminkan dari nilai-nilai lokal Vanuatu. Domestik politik dari Vanuatu punya hubungan dengan orientasi kebijakan luar negerinya yang disebut sebagai domestic influence. Domestik politik yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya dibagi dalam dua tahap, yaitu level nasional dan level internasional. Pada level nasional, domestic group mendorong dan kepentingannya dengan memaksa pemerintahan untuk mengadopsi kebijakan yang diinginkan, dan para politisi mencari kekuatan untuk membangun koalisi terhadap grup lainnya. Kemudian, pada level internasional, pemerintahan nasional memaksimalkan kemampuannya dalam memenuhi tekanan domestiknya, sambil meminimalisir konsekuensi kerugian atas pengembangan asing. Maka dukungan atas kemerdekaan Papua oleh Vanuatu merupakan bentuk kelanjutan dari domestik politik Vanuatu yang dibawa menjadi orientasi dalam kebijakan luar negerinya. Selain itu, orientasi kekuatan menjadi salah satu kepentingan Vanuatu yang melakukan Melanesia Renaissance. Perkara Papua, Vanuatu, dan Indonesia mencuat pada sidang umum PBB ke-75 tahun 2020 pada 26 September. Perkaranya, perwakilan dari Vanuatu mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang dilakukan oleh Indonesia. Perwakilan dari Vanuatu
Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Lockman, menyentil Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kemajuan berarti dalam kasus-kasus HAM di Papua. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah Indonesia menyetujui permintaan dari para pemimpin negara-negara Pasifik untuk mengizinkan Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua. Peristiwa pada sidang umum PBB kemarin ini bukanlah kali pertama Vanuatu mengomentari dan mengkritik perlakuan Indonesia terhadap Papua Barat. Ada serangkaian sejarah yang mencatat bahwa Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Alasan keterpihakan itu karena Vanuatu menilai Indonesia telah memperlakukan Papua Barat secara tidak adil. Mereka menilai Indonesia telah melakukan banyak pelanggaran terhadap Papua Barat, khususnya pelanggaran HAM, selain juga didasarkan atas kesamaan budaya yang mereka miliki dengan masyarakat Papua Barat. Bahkan Perdana Menteri Vanuatu pertama, Walter Head-Lini, menyatakan bahwa kemerdekaan Vanuatu belumlah sempurna hingga seluruh bangsa dan wilayah Melanesia terbebas dari kolonialisme. Inilah asal-muasal dan alasan Vanuatu mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat agar terlepas dari cengkraman Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mahadita. Baik, di sini saya akan membawakan pembahasan terkait dengan permasalahan antara Papua Barat dengan Vanuatu, di mana dimulai dari perjalanan Vanuatu mendukung Papua Barat untuk merdeka. Mulanya berasal dari keberpihakan dan dukungan Vanuatu terhadap Papua Barat, dimulai pada tahun 1969, ketika digelarnya penentuan pendapat rakyat atau PPRA, atau Act of Free Choice. PPRA sendiri adalah momentum di mana pada saat itu masyarakat dari Papua Barat diberikan hak pilihnya. Hak pilih tersebut berkaitan dengan mereka yang tetap ingin menjadi bagian dari negara Indonesia ataupun tidak. Dan hasil dari PPRA pada saat itu, sebagian besar masyarakat Papua Barat memilih untuk tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, Vanuatu meyakini di mana terjadi ketidakadilan dari pihak Indonesia yang menuntut agar Papua Barat memilih jurusan tersebut. Negara dengan ibu kota Port Vila ini meminta agar International Court Justice atau ICJ menindaklanjuti tentang peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut dan meminta agar PPRA dilaksanakan secara ulang dengan adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai sejak itu, Vanuatu terus menggencarkan gerakannya untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat atas Indonesia. Selanjutnya, Parlemen Vanuatu berharap agar masyarakat Papua yang pada saat itu diwakili oleh ULMWP mencapai status observer di pertemuan para pemimpin Melanesia Spearhead Group atau MSG dan FIF. Setelah bertahun-tahun terus menyuarakan dukungannya, ULMWP mendapatkan posisinya sebagai observer di MSG pada tahun 2015. Hal tersebut diresmikan pada KTT ke-20 MSG yang diadakan di Kepulauan Solomon. Dilanjutkan dengan tudingan dari Vanuatu terhadap Indonesia di tahun 2016. Yang awal mulanya bagi Vanuatu dalam mengomentari dan mengkritik Indonesia pada sidang umum PBB. Hal tersebut dimulai pada sidang umum PBB ke-71 di tahun 2016. Dilanjutkan dengan kronologi Vanuatu yang serang RI dan sebut-sebut Papua. Dimulai pada tahun 2016, Vanuatu bersama dengan negara kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Di tahun 2017, Vanuatu kembali membawa isu-isu yang sama pada sidang PBB ke-72. Tahun 2018, Wakil Presiden Yusuf Kala dalam sidang umum PBB juga menyinggung pentingnya
menghormati kedaulatan negara yang lain. Pernyataan itu menyindir Vanuatu yang terus-terusan mendukung gerakan untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia. Dilanjutkan dengan tahun 2019, Perdana Menteri Vanuatu Charles Sawai Tabimasmas menyebut ada dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam pidatonya di sidang Majelis Umum ke-74 PBB. Tahun 2020, Perdana Menteri Vanuatu Bob Lockman lewat pidatonya kembali menyinggung persoalan terkait hak asasi manusia di Papua. Dan yang terbaru, di tahun 2019, Perdana Menteri Vanuatu Bob Lockman juga kembali mengungkit masalah yang sama, bahkan meminta PBB untuk mengunjungi Papua dan melakukan penilaian secara independen, mendengarkan hak-hak dan mendengarkan kata hati dari masyarakat Papua sendiri. Saking inginnya Vanuatu memerdekakan Papua Barat, bukan memerdekakan, namun ingin Papua Barat merdeka sendiri. Dengan desakan yang terus dilakukan Vanuatu terhadap Papua Barat untuk segera merdeka, maka PBB tidak hanya tinggal diam. PBB memberikan kebijakan, yakni mengatakan di dalamnya bahwa dalam hubungan internasional atau antar negara tidak diperbolehkan melakukan intervensi yang mengganggu kedaulatan teritorial sebuah negara atau negara lainnya. Hal ini dikatakan di dalam Resolusi Majelis Dewan Keamanan PBB nomor 2625 bertanggal 24 Oktober 1970. Dilanjutkan dengan prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi. Terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan, the organization is based on the principle of sovereign equality of all members. Di pasal 2 ayat 4, all members shall refrain in their international relationship from the threat of use force against the territorial integrity of political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, dari hasil diskusi kami, dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu keberpihakan dan dukungan Vanuatu pada Papua Barat dimulai pada tahun 1969 ketika digelar penentuan pendapat rakyat Papera atau Act of Free Choice. Kemudian yang kedua, alasan mendasar yang memicu perseteruan antara Vanuatu dengan Papua Indonesia yaitu kesamaan etnis yang memperlihatkan keterikatan antara Vanuatu dengan Papua dalam bentuk Melanesia Connection ataupun Papua Connection. Kemudian yang ketiga, kronologi permasalahan antara Vanuatu dengan Indonesia mengenai HAM di Papua Barat telah disampaikan mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021 pada sidang PBB. Kemudian yang keempat, yaitu kebijakan yang diambil oleh PBB dalam permasalahan ini mengacu pada piagam PBB pasal 2 ayat 1 dan 4, dan ketentuan ini menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan melakukan intervensi yang mengganggu kedaulatan teritorial sebuah negara. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.